Ya bangsa Quraisy waktu itu, waktu datangnya awal Islam itu, Homer itu sudah jadi budaya itu. budaya, jadi Budaya kebanggaan mereka, ya. Jadi kebanggaan jadi Mas. kebanggaan. Kalau nggak minum Homer tuh kayaknya gimana gitu, nggak laki-laki gitu ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Sangkir Kopi TV. Kali ini kita di tempat bersejarah, ya Tat ya. Tempat kita pertama kali kumpul. Memulai konten-konten kita. ya, Sudah alhamdulillah sudah setahun ya Tat ya. setahun. Sudah setahun, sudah 1240 subscriber. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah kepada sahabat Cangkir TV yang telah mendukung channel kami. Gimana Tat kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini Tat, kita mau ngebahas ini tentang berita-berita yang sedang ramai. Salah satunya berita mengenai Presiden Jokowi bolehkan investasi miras di Bali, NTT dan Sulut dan Papua. Ini saya dengar-dengar di dalam hukum Islam tuh ada apa ya? Ada aturan dalam hukum tentang miras ini, Tat. Mungkin bisa dijelaskan, Tat? Atau mungkin apa? Mau tahu tentang bahayanya gitu apa gimana? Bahayanya terutama. Bahayanya miras ya. Mungkin bisa menjadi sebab diharamkannya kali ya. Ya itu, Tat. Sebenarnya kalau ulama itu kan sudah sepakat tuh Mas hukumnya tentang keharaman miras itu ya. Apalagi tentang memabukkan itu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dalam hadis riwayat Imam Muslim tuh, itu beliau mengatakan kullu muskirin homrun wa kullu muskirin haramun. Gitu. Jadi setiap yang memabukkan itu disebut dengan homer. Berarti bukan hanya minuman bisa jadi, Tat? Ya bisa. Nanti kan selain homer itu kan nanti bisa bentuknya lain-lain ya. Kalau dulu sih kisah awal homer itu kan cuman terfokus pada anggur yang difermentasi. Ya, zaman dulu kan itu anggur. Nah, berkembangnya zaman kemudian ya sampai hari ini mungkin bisa kita lihat ada namanya ekstasi, ada ganja dan segala macam itu kan sebenarnya memiliki sifat sama. Makanya para ulama kemudian menghukuminya itu dengan hukum qiyas. Dilihat ilatnya yaitu apa, bahayanya itu sama ndak, sebab akibatnya itu dilihat begitu. Jadi kalau kemudian karena punya sifat yang sama itulah kemudian itu juga diharamkan gitu. Nah, ya minuman keras sama dengan miras itu tadi, dengan ekstasi dan lain-lain. Nah, Nabi SAW itu kan menyebutkan setiap yang memabukkan itu dinamakan homer. Dan setiap homer itu hukumnya haram. Jadi jelas itu keharamannya jelas. Nah, kalau ada berita tentang boleh atau mau dibuka pintu investasi miras ini, ya ini kita agak kaget juga itu. Mudah-mudahan para anggota dewan kemudian MUI mudah-mudahan memberi masukan ya ke pemerintah ya. Jangan sampai sesuatu yang sudah jelas keharamannya juga jelas bahayanya
malah diberi pintu gitu. Kalau dalam hukum Islam itu ada kaidah usul fikih, itu ada namanya syaddud dzari'ah. Menutup pintu yang kita tahu memungkinkan terjadinya bahaya gitu. Jadi kalau kita udah tahu ini miras ini bahaya, ya tentu produsennya juga nggak diizinkan, investasinya juga jangan diizinkan. Kalau diizinkan sama ajanya dibuka pintu investasi, nanti bisa dibuka pintu produksi, ya sudah otomatis nanti dibuka pintu meminumnya. Nah, gitu. Sebenarnya kalau kita baca-baca berita yang terakhir ini juga kejadian kan, ada di Jakarta itu gara-gara minuman keras akhirnya seorang aparat keamanan melakukan penembakan sampai ada yang tewas. Itu kan sebenarnya efek buruk dari miras itu sendiri. Makanya para ulama itu memang merinci ya Mas, merinci orang bahaya tentang miras ya. Misalnya gini, yang pertama sesuatu yang memabukkan itu dia merusak akal Mas. Jadi akalnya ini nggak sehat. Akalnya nggak normal. Jadi kadang-kadang nggak masuk akal kita. Ada seseorang berani membunuh orang lain. Itu kalau tidak dipengaruhi oleh minuman keras itu kayaknya agak khawatir juga itu. Nggak enak hati gitu. Tapi karena terpengaruh oleh miras itu tadi, makanya dia melakukan tindakan di luar kewajaran. Nah, itu bahayanya yang pertama. Makanya ini rusaknya akal ini itu kalau terus-menerus itu bisa permanen. Kerusakan akal ini, otaknya ini bisa permanen gitu. Jadi kalau udah permanen, auzubillah min dzalik ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, miras ini juga membahayakan ekonomi, keuangan gitu. Bukannya malah menambah. Ya, yang menambah ini yang jualan. Yang mendapatkan keuntungan tadi yang investasi tadi. Ya. Tapi nanti bagi pengguna itu ekonominya bisa hancur. Iya, rusak malahnya. Iya, hancur berantakan. Dia akan kecanduan gitu. Iya, justru yang kedua ini karena sifat tadi yang merusak otak gitu tadi, dia akhirnya candu. Kalau sudah candu, dia apapun dia lakukan untuk mendapatkannya. Berapapun harganya dia akan beli. Makanya orang yang sudah kecanduan miras ini itu ekonominya bisa hancur. Ya, saya dulu pernah berdampingan dengan polisi, dengan dinas kesehatan itu menyampaikan tentang bahaya narkoba itu atau miras tadi. Itu dari pihak kepolisian itu menunjukkan tentang bahayanya itu. Beliau cerita ya, saya juga belum pernah tahu. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak usah tahu lah harganya berapa. Tapi beliau bilang dalam paparannya itu di sosialisasi tentang bahaya miras terhadap anak-anak pelajar itu. Kan saya sebagai narasumber agama, nanti ada narasumber kepolisian, ada narasumber dari kesehatan gitu. Nah, dari kepolisian itu salah satunya yang disampaikan, kalau orang itu sudah kecanduan, dia akan mencari dengan berbagai macam cara. Termasuk kalau pelajar nih, dia berani bohongin orang tuanya. Seharusnya untuk biaya sekolah untuk beli miras. Kadang-kadang, mohon maaf nih, kadang-kadang motornya bapaknya dijual tapi dia bilangnya dirampok misalnya. Padahal memang dia butuh membeli tadi. Bahkan ada yang mencuri untuk sendiri. Iya. Jadi memang yang pertama tadi rusak akal kita. Jadi bahayanya sampai segitu ya tadi. Oh iya, dahsyat itu. Dahsyat sekali. Nah, kemudian yang ketiga nih Mas, kalau bicara tentang bahaya miras ini. Miras ini itu menjadi pembuka dosa yang lain.
Pintu pembuka. Pintu pembuka. Kebayang enggak? Nggak hanya mabuk, tapi nanti akan merembet ke yang lain-lain. Iya, pintu yang lain. Tadi kan misalnya kalau saya kasih contoh tadi, misalnya berita yang lagi heboh, mungkin seminggu yang lalu lah, Iya. lebih dulu dari Ini berita yang Mas. yang baru ini. Ada yang kemarin heboh kan? Itu kan membuka pintu berikutnya. Iya, iya. Dia mabuk, kesinggung, berantem, ujungnya dibunuh. Nah, itu kan dia membawa senjata, temannya dibunuh. Jadi ada kisah-kisah lama memang ya, Tat, ya. Yang pernah saya dengar itu ada kisah-kisah lama yang gara-gara mabuk, bukan hanya nauzubillah min dzalik, waktu itu saya dengar sih, Tat, nggak tahu sahih apa enggak nih ceritanya ini. Ya, gimana tuh? Sampai memperkosa, setelah memperkosa sampai membunuh yang Ya, gara-gara mabuk awalnya. ya. Saya kira kejadian di masyarakat pun, ini di masyarakat kita nih, di masyarakat, makanya kalau di Kalianda kan tidak boleh ada tontonan sampai malam misalnya. Kan sebenarnya dari aparat pemerintah sendiri sudah tahu. Sebab misalnya gini, sebab minuman itu mereka juga kan biasanya kan barengannya nyanyi-nyanyi biasanya tuh. Habis nyanyi-nyanyi karena semakin mabuk kesenggol. Habis nyenggol akhirnya setujahan. Ya, itu. Banyak terjadi itu. Iya kan? Iya. Makanya tadi kan nomor satu apa bahayanya? Pertama rusak akal. Akalnya. Bisa merusak hartanya, ekonominya. Kemudian yang ketiga bisa membuka pintu dosa yang lain. Sampai segitunya. Iya. Makanya kalau Mas Ridwan tadi bilang sampai ada yang karena mabuk dia perkosa dan segala macam, itu ya itu lanjutan dari efeknya itu. Keburukan miras. Semoga nanti pemerintah atau aparat-aparat bisa memberi masukan kepada presiden ini ya. Kan ini kan kayaknya mau kepres ini ya, Kak. Iya. Nah, jadi saya tambah satu lagi, Mas. Saya tambahkan apa namanya? Bahayanya ini. Miras itu di samping tadi merusak akal, kemudian merusak ekonomi, kemudian menjadi pembuka pintu kemaksiatan yang lain itu, miras ini juga bisa menjadikan kita itu putus silaturahmi terhadap keluarga kita. Ya, keluarga ya teman gitu. Itu jasad juga itu. Itu nggak main-main itu, nggak main-main. Hubungan silaturahmi bisa putus tuh nggak main-main. Dan tadi sebenarnya kalau nomor 1, 2, 3, 4 ini disambungkan itu sebenarnya saling terikat. Jadi hampir tidak mungkin orang yang kecanduan miras itu tidak mungkin dia selamat, akalnya bisa sehat. Nggak mungkin dia ekonominya nggak hancur, apalagi kalau misalnya masyarakat awam nih. Kalau yang konglomerat mungkin oke lah ya. Oke aja lah mungkin ya. Tapi kalau yang duitnya banyak mungkin unlimited gitu ya mungkin nggak begitu terasa. Tapi kalau orang masyarakat awam ini, apalagi petani misalnya baru panen dikit. Kalau di sini kan ada nih pohon-pohon petani pisang kita, dia panen berapa untuk beli miras harganya luar biasa mahalnya. Nah, minum nggak mungkin sendiri. Minum ngajak kawan. Temannya gitu. Akhirnya tadi antara 1, 2, 3, 4 itu memang saling terkait. Makanya generasi muda ini tentu melalui channel kita ini, Mas, mudah-mudahan nanti mengingatkan generasi muda ya, orang tua ya, janganlah itu sesuatu yang jelas-jelas buruk diharamkan. Masih juga mau dicoba-coba ya, dicoba-coba. Makanya saya ingat betul kisah tentang pengharaman Homer itu. Kan Homer itu kan secara umum, Mas, itu pengharamannya kan nggak bertahap, nggak langsung, saya ulangi, tidak langsung ya, tapi bertahap. Karena memang ketika Allah turunkan larangan ini, bangsa Arab itu kan lagi hancur karena Homer ini, gitu. Hancurnya karena Homer ya? Iya, Homer lagi hancur betul. Makanya kan beberapa kali tahap ditanya, ya
Wahai Umar, ini kan yang menjadi asbabun nuzul kebanyakan Umar. Iya. Apa sih hukum Homer? Allah nggak langsung mengharamkan karena tahu orang-orang udah kadung tercanduan ini. Kecanduan itu. Ya bangsa Quraisy waktu itu, waktu datangnya awal Islam itu, Homer tuh sudah jadi budaya itu. budaya, jadi Budaya, kebanggaan ya. Jadi kebanggaan, Mas. Jadi kebanggaan. Kalau nggak minum Homer tuh kayaknya gimana gitu, nggak laki-laki gitu ya. Laki-laki, nggak jantan gitu. Nggak jantan. Makanya sampai kemudian turun. Yas'alunaka anil homri. Wahai Muhammad, bertanya kepadamu tentang Homer. Allah jelaskan ada manfaatnya, ada madorotnya, gitu. Awal-awal. Nah, kalau kamu mau minum Homer, wala takrobus sholah wa antum sukaro. Kamu jangan minum kalau mau sholat. Karena udah akalnya nggak sadar kalau nanti jangan-jangan berdoa minta kebaikan justru minta keburukan. Itu awalnya. Kemudian ditanya lagi, gimana ini hukumnya Homer? Allah menjawab lagi, turun lagi ayat. Ada apa? Ada manfaat, ada madorot. Tapi madorotnya lebih berat. Nah, madorotnya lebih banyak. Makanya tinggalin aja. Nah, gitu. Berarti zaman waktu sebelum pertama kali pengharamannya itu nggak langsung. Nggak langsung karena memang tadi menghilangkan efek tadi ketergantungannya itu kan lama gitu. Jangan coba-coba ya. Enggak, jangan. Nah, sampai yang ketiganya baru yang tadi yang Allah kemudian diharamkan kepada kalian Homer. Judi dan Homer. Kenapa? Karena itu perbuatan keji. Makanya waktu di Madinah itu diharamkan, itu para mufasir sebagian menceritakan itu sampai banjir. Seolah-olah banjir Homer karena masing-masing yang punya gentong-gentong tadi. Dihancurkan. Gentong-gentong Homer miras tadi dihancurkan sehingga karena serempak dihancurkan kayak mau banjir. Nah, saya kebetulan juga ini Mas, kadang mendampingi orang-orang yang kecanduan itu. Ya. Saya punya beberapa kali jadwal lah pengajian di Loka BNN itu. Loka BNN. Ya di Kalianda sini ada. Loka BNN itu. BNN itu apa tuh? Badan Narkotika Nasional. Itu kalau mau ke pesantren kita itu kan ada tuh sebelah kiri ya. Nah itu ya kasihan. Menyembuhkannya itu nggak bisa sekaligus. Harus bertahap. Bertahap, butuh waktu lama. Itu lagi nanti belum kalau ketemu udah selesai nih, sudah selesai apa namanya masa kecanduannya. Dilatihnya di situ sudah selesai, mulai isolasi, pulangkan gitu. Iya. Ya ketemu kawan lagi, kumat lagi gitu. Jadi memang sulit sekali. Makanya bagi kawan-kawan yang belum pernah itu jangan coba-coba. Makanya kita doakan di samping nanti didoakan anggota dewan kita itu janganlah disetujuin kayak gitu-gitu gitu ya. Ini ikut pesen dikit lah ya. Bahayanya terlalu berat gitu. Mungkin itu saja ya. Oke, jadi sudah jelas tadi ya beberapa pembahasan ya. Betapa bahayanya miras ini. Semoga bisalah diberi masukan kepada pemerintah kita agar membatalkan apa itu izin investasi miras ini. Karena bahayanya bukan karena sisi bahayanya jadi haram dia. Jangan cuma memikirkan sisi ekonomi aja ya. Tapi bahayanya lebih besar daripada manfaat yang diterima. Mungkin situ saja yang bisa kami sampaikan tentang miras. Semoga yang menonton dapat menjauhkan miras ini dari kita semua. Jangan coba-coba pokoknya. Itu tadi susah untuk dihilangkan, susah untuk meninggalkan kecanduannya. Biarpun sudah direhabilitasi, tapi itu tadi kalau udah ketemu teman pasti pengen lagi. Semoga kita terlindungi dari bahaya miras ini. Sekian dari kami Cangkir Kopi TV. Jangan lupa subscribe, like dan share channel kita. Ditonton nggak? Harus ditonton. Jangan di skip ya. Itu saja ya Tata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dong. Jarak jauh.